Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li walidihim wa liman ajaza minhum muntahisandihim wa li sa'iril muslimina muslimat. Qala musannif wa imam Alauddin ibn Attar Asy-Syafi'i rahimahullah taala fi kitabih Al-'Uddah. Al-haditsu tsani an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kunna natakallamu fi sholati yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi sholati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami. Sebentar. Sepertinya tensi saya lagi naik ini. Tapi nastashfi bidars. Insyaallah berobat dengan belajar insyaallah. Sebagaimana ulama salaf berobat dengan belajar. Kita pun belajar untuk berobat dengan belajar. Jangan kalah dengan sakit insyaallah. Nah, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dulu kami berbicara dalam sholat. Salah seorang berbicara dengan sahabatnya yang ada di sebelahnya dalam sholat. Sampai turun ayat, wa qumu lillahi qanitin. Maka kami diperintahkan untuk diam. Dan kami dilarang untuk berbicara. Nah, halaman 566. Natakallamu fi sholati. Natakallamu fi sholati. Hadha hukmul marfu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yaji'u fihi tafsilu fi adamil idhafati ila zamani sallallahu alaihi wasallam fayakunu mauqufan. Nah, jadi kalau sahabat mengatakan kami melakukan ini, taib kami melakukan ini. Tapi kalau nggak ada idhofah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak ada idhofah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna naf'alu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada idhofahnya berarti marfu gitu kan. Kalau nggak ada idhofahnya berarti mauquf gitu. Kalau sahabat yang berkata. Nah, wa illa fa huwa marfu'un ala sahihi min qauli ulama. Yang tadi walaupun nggak ada idhofah kepada Nabi SAW, tapi menurut pandangan ulama itu adalah sahih. Kenapa? Li'annahu dzakara nuzulal ayati. Kenapa? Karena mereka menyebutkan turunnya ayat. Berarti di zaman Nabi kan? Kalau setelah Nabi kan nggak turun ayat. Berarti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'lumun annaha nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta umiru wa nuhu anil kalami li ba'dihim ba'dha. Nah, maka kan turunnya ayat, kemudian perintahnya berubah, amalannya berubah, maka apa yang mereka kerjakan tadi walaupun tidak ada idhofah, tidak ada penyandaran kepada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya marfu. Nah, kemudian yang kedua, sebentar. Nah, taib yang ini nggak usah karena sudah ada pandangan ulamanya. Yang ketiga, wa qumu lillahi qanitin. Taib, dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala qanitin. Wa rajahuhu fil qunutil ma'muri bihi annahu at-ta'ah. Mereka merojihkan bahwasanya kunut yang diperintahkan adalah ketaatan. Jadi berdirilah kalian dalam keadaan taat. Wa minhu qauluhu ta'ala ikhbar an Ibrahim annahu kana ummatan qanitan ay muti'an. Di antaranya adalah bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim kana ummatan qanitan. Ibrahim adalah umat qanit, yaitu qanit itu muti'an, itu yang taat. Wa zahiru hadza hadits annahu as-sukutu anil kalami al-madhkuri fihi. Nah, zahir hadis ini adalah diam daripada berbicara. Berbicara yang pernah dikerjakan oleh sahabat. Wa huwa kalamur rajuli sahibahu. Yaitu ketika seseorang berbicara dengan sahabatnya dalam sholat, maka itu dilarang, diperintahkan untuk diam. La kullu kalamin, bukan berarti diam dari semuanya. Taib,
Fa inna salat laisa fiha halatu sukut, karena salat itu enggak ada keadaan diam. Enggak ada keadaan diam, semuanya keadaan kalam, Pak. Cuman kalamnya adalah zikir, kalamnya maksus. Takbir Allahu Akbar. Udah gitu iftitah. Kalam lagi kan? Kalam. Udah gitu baca Al-Fatihah. Kalam lagi. Udah gitu ruku. Rukunya aja udah kalam Allahu Akbar. Sudah gitu kalam lagi. Zikir lagi. Sampai akhir daripada salam. Salamnya pun kalam lagi. Jadi tidak diperintahkan untuk diam. Tidak diperintahkan untuk diam. Yang tidak dilarang untuk berbicara. Tapi yang dilarang itu berbicara kepada kawannya. Berbicara kepada kawannya. Nah, kemudian susah banget. 67, 68. 6. Yang kelima, qauluhu fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami. Kalau perkataan sahabat fa umirna atau nuhina, nah maka itu marfu walaupun tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Kalau perkataan sahabat kunna naf'alu, kami pernah mengerjakan. Nah, au kunna naqulu, kami pernah berkata. Nah, kalau demikian maka harus diidhofahkan kepada zaman Nabi SAW. Maka hukumnya marfu. Kalau tidak maka itu mauquf. Tapi kalau umirna atau nuhina maka hukumnya marfu. Kenapa? Karena tidak ada yang memerintahkan kepada sahabat, tidak ada yang melarang kepada sahabat kecuali Nabi SAW. Perintah syariat dan larangan syariat datang dari Nabi SAW. Maka hukumnya marfu. Nah, kemudian waqad ikhtalafa al-qudama fi asyai hal tubtilu salata amla kan nafhi wa tanahnuhi li ghairi ghalabatin wa hajatin. Nah, sekarang ulama-ulama qudama terdahulu mereka berbeda pendapat tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan salat atau tidak. Seperti nafakh, taib, meniup, wa tanahnu, berdehem, taib, li ghairi ghalabatin wa hajatin, dengan tanpa berhajat. Misal memang karena dia ghalaba alaihi, dia harus berdehem karena ada sesuatu misalkan di tenggorokan dia gitu. Nah, kalau selain itu gimana? Dia sengaja sengaja. Wakal bukai atau menangis. Lagi baca Quran menangis, gitu kan? Waladhi yaqtadihi al-qiyas annama yusamma kalaman fa huwa dakhilun tahta lafzi. Maka kalau dikiaskan, maka segala sesuatu yang namanya itu adalah kalam. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabu, gitu kan. Kalam itu adalah sesuatu yang bisa difahami setelah dia diam, sesuatu yang bisa difahami setelah dia diam. Cicing, ketika dia diam bisa difahami. Oh, disuruh duduk. Gitu. Makan, ketika dia diam paham. Oh, makan. Minum. Oh, minum. Gitu. Nah, jadi difahami. Baik. Kemudian Kemudian wa ma la yusamma kalamana, segala sesuatu yang tidak dihitung sebagai kalam, faman arada ilhaqahu bihi kana dzalika bi tariqil qiyas. Fal yura'i syartahu fi musawatil far'i lil asli. Wa tabara ashabu Syafi'i dhuhur harfaini. Nah, ashab Imam Syafi'i mereka mentakyid bahwasanya ghalabah, nafakh, buka, gitu kan. Dan yang semisalnya, misal ya seperti demikian lah, mengeluarkan suara demikian ya. Nah, kalau seandainya muncul dua huruf, muncul dua huruf, maka itu disebut kalam. Wa illam yakuna mafhumaini, walaupun itu tidak difahami. Dua huruf, yang penting munculnya dua huruf. Jelas keluarnya dua huruf. Maka itu dinamakan kalam. Fa inna aqallal kalami harfani. Maka karena dikatakan dalam logo aqallal kalam itu paling minimal itu dua huruf gitu. Nah, wa fi hadza hadis dalilun ala tahrimi jami' anwa'i kalamil adamina fi shalah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya atau dalil haramnya segala macam pembicaraan manusia yang dikerjakan dalam salat, enggak boleh. Wajmal ulama ala anal kalam fiha amidan aliman bi tahrimi li ghairi maslahatiha wa li ghairi inqadhi halikin wa shibhihi mubtilun lis salati wa mal kalamu li maslahatiha faqala Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhur yubtilu shalah. Nah,
Wa jawazal Auza'i wa ba'du ashabi Malik wa ta'ifatun qalilatun wa kalamun nasi la yubtiluha inda Syafi'i wal jumhur. Ma lam yatul wa qala Kufiyuna wa Abu Hanifah yabtul wallahu ta'ala alam. Nah, ulama telah berijma bahwasanya kalam yang dikerjakan secara sengaja dan dia tahu bahwasanya itu haram. Dia sengaja dan dia tahu itu adalah haram dan itu bukan maslahat untuk sholat, bukan untuk menyelamatkan orang yang sedang diambang kebinasaan, maka itu mubtilul li sholati, maka itu membatalkan sholat. Wa mal kalam li maslahatiha. Nah, bagaimana kalau seandainya kalam tersebut untuk maslahat sholat? Untuk masalah sholat. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan dan jumhur tetap batal. Jadi masalah sholat ataupun tidak masalah, yang penting itu adalah berbicara dengan manusia yang lainnya, maka dia adalah membatalkan sholat. Paham ya? Khudil kitaba biquwwah. Itu Quran. Itu Quran. Tapi dia ingin maksud kepada kawannya. Kawannya melihat kitab ada di bawah. Hanya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil kitaba biquwwah, gitu kan? Oh, begitu. Ambil kitab itu. Oh, ambil kitabnya dari bawah, simpan di atas. Nah, kalau maksudnya adalah untuk kalamul adami, untuk berbicara dengan orang lain, maka batal salatnya walaupun yang dibaca adalah zikir. Tapi kalau ini maksud yang dia niatkan ketika membaca itu niatnya zikir baca Quran, niatnya zikir baca Quran, ya. Plus ingin mengingatkan, tapi niatnya adalah membaca Al-Quran, maka tidak membatalkan sholat. Nah, hadis yang ketiga. Wa an Abdullah ibn Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu ani salati, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ketika hawa semakin panas, maka dinginkanlah dengan salat itu, takhirkan, mundurkan waktunya sehingga agak dingin untuk mengerjakan salat. Kenapa? Karena hawa yang sangat panas tersebut adalah dari uapnya neraka jahanam. Nah, sekarang ini udah dibahas ya pada pertemuan pertama, karena Nabi SAW pernah salat bil hajrah. Nabi pernah salat ketika cuaca panas sekali, terik sekali. Ketika terik sekali. Nah, maka di antaranya adalah hukumnya jaiz. Hukumnya jaiz. Bukan azimah, ya, bukan azimah, hukumnya jaiz. Hukumnya rukhsah. Nah, kemudian hadis keempat. Hadis keempat. Alhamdulillah. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha, la kafarata laha illa dzalika. Aqimis salata li dzikri." Wa li Muslimin, "Man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha an yusalliha idza dzakaraha." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa lupa daripada mengerjakan salat, maka hendaklah dia mengerjakan salat tersebut kapan? Idza dzakaraha, ketika dia ingat dia belum mengerjakan salat. La kafaratalah illa dzalika, tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya kecuali dengan salat tersebut. Aqimis salata li dzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingat Allah, li dzikri, dalam ayat. Dan dalam riwayat Muslim, barang siapa lupa dari mengerjakan salat atau dia tidur sehingga keluar waktu sholatnya, maka penggantinya adalah dia sholat yang dia tinggalkan tersebut ketika dia mengingatnya. Nah, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha, manahu annahu yalzamuhu as-salatu idza kharajat anil waqti bi naumin aw nisyanin wa takunu qadaan wa hadza la khilafa fihi. Taib. Artinya adalah barang siapa lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah dia sholat atau kerjakan sholat tersebut ketika dia ingat. Maka dia lazim untuk mengerjakan sholat ketika keluar dari waktunya, ketika sholat tersebut keluar dari waktunya. Maksudnya di sini adalah manasya
sholatan sampai keluar waktunya. Karena tidur atau karena lupa, maka sholat tersebut menjadi kodoan. Menjadi kodoan. Dan ini tidak ada khilaf di antara ulama. Maka sholatnya menjadi sholat kodok. Kemudian, nah kemudian di sini panjang sekali ya. Yang saya kasih tanda teh. Nah, apakah ketika dia ingat dia wajibnya untuk mengerjakan perkara demikian, yaitu sholat yang kodok tadi, dia harus langsung atau boleh takhir? Boleh, apakah harus faur, wajaba alaihi bil fauri, atau wajaba alaihi bit takhiri, gitu kan? Maka dikatakan thumma al-amru bi qada'iha yaqtadi fi lahu inda dzikriha fa yasiru dzarfan lil ma'muri bihi fa yatalaqu al-amru bil fi'li fihi wa la syakka annahu kadzalika amma 'ala al-wujubi fi haqqi man tarakaha amidan fa yajibu 'ala al-fawri. Dikatakan di sini bahwasanya barang siapa yang dia memang sengaja ya meninggalkan salat karena dia lupa sengaja kan meninggalkan salat sampai keluar waktunya, maka fa innahu yajibu 'ala al-fawri. Maka wajib untuk mengerjakannya langsung. Au 'alal istihbabi, ini bagi yang berpendapat tadi wajib. Au 'alal istihbabi fi haqqin nami wasahi. Kalau amidan maka wajib faur. Kalau naim atau sahi yang dia lupa atau dia tidur sehingga tidak mengerjakan sholat pada waktunya sehingga keluar, maka istihbab 'alal faur. Bukan yajibu 'alal faur. Wala yajibu kama dzakarahu ba'du ashabi Syafi'i. Tidak wajib 'alal faur tapi istihbab 'alal faur. Kalau di sini nih orang sengaja enggak mengerjakan saat nanti Allahu Akbar sampai keluar waktunya gitu kan. Wajib 'alal faur, wajib mengerjakannya langsung. Salat yang diqada tadi, langsung. Kasus yang kedua dia tidur. Udah gitu wah capek sekali. Salat maghrib lah. Dia pulang kerja asar, kemudian dia capek sekali, kemudian dia tidur. Niatnya dia ingin bangunnya pas waktu maghrib. Tapi ternyata emang karena terlalu capek, maka dia nggak sempat bangun pas waktu maghrib. Bangun pas waktu isya. Maka istihbab 'alal faur. Kalau mau faur maka hukumnya bukan wajib tapi mustahab gitu. Nanti dulu misal ini mah. Misal ngopi dulu gitu kan, ngopi dulu. Ini mah contohnya aja ya. Wah, enak sepertinya nih. Sekali lagi. Kan mencontohkan takhir. Kalau enak. Sampai habis satu gelas. Sampai habis satu gelas. Karena mustahab 'alal faur. Mustahab 'alal faur. Nah, kemudian wa kadzakara ba'dhum al-wujub 'ala fauri mutlaqan. Sebagian ashab Syafi'i ketika orang yang lupa, orang yang tidur sehingga dia salat qada ada terbagi dua. Satu mustahab 'alal faur, pendapat yang kedua wajib 'alal faur. Taib mutlak itu semuanya. Baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, maka mutlak harus segera dikerjakan, wajib hukumnya. Wa ba'da man wujib 'ala fauri mutlaqan. Wastadalla ba'du ulama 'ala 'adami al-wujub bil qada' 'ala fauri bi 'udhri an-naumi wa nisyani bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma namu an salati subhi bil wadi fa ma ayqadhum illa harrus syamsi. Akhara qada'aha. Kejadiannya kan udah di hadis yang sebelumnya. Ketika Nabi SAW dengan rombongan kemudian tidur. Terus diperintahkan Bilal untuk hirosah, untuk jaga. Bilal, hati-hati ya, nanti subuh bangunin. Ya, ternyata Bilal juga tidur. Tidak ada yang membangun, Nabi yang bangun duluan. Kenapa? Karena sinar matahari yang sampai kepada Nabi SAW, sehingga Nabi bangun. Nabi bangunkan sahabat, Nabi bangunkan Bilal. Nah, Nabi nggak langsung kodok. Nabi pindah ke tempat yang lain. Alasannya apa? Karena di tempat ini ada syaitannya, sehingga melalaikan kita untuk sholat. Nabi pindah. Nah, itu dalil di antara sebagian ashabus Syafi'i yang mengatakan orang yang nisyan, orang yang sahih, ya udah, maksudnya faurnya itu
mustahab, enggak wajib. Kalau seandainya wajib, maka Nabi harus kerjakan di tempat itu juga. Karena kan ini berkaitan dengan dzaraf. Taib idza dzakaroha. Kapan? Ketika dia ingat belum sholat subuh. Nabi ingat belum sholat subuh, ingat karena cahaya matahari. Harusnya Nabi sholat saat itu juga. Nggak usah pindah ke tempat lain. Bisa dipahami? Taib mau pindah atau apalagi sekarang atau zaman dulu. Sekarang mah tinggal nyalain mobil, berangkat gitu. Zaman dulu kudanya, pelananya, untanya, pelananya, himarnya, pelananya kan harus dipasang. Beres-beres segala macam. Udah gitu baru berangkat ke lembah yang lain, baru sholat di situ. Nah, kemudian hadis yang kelima. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kana yusalli ma Nabi sallallahu alaihi wasallam isya al-akhirati thumma yarju ila qaumi fa yusalli bihim tilka salati. Ini udah berlalu juga ya. Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya. Berarti salat fardu. Kemudian ia kembali ke kaumnya. Kemudian ia salat isya bersama kaumnya, salat sunnah. Salatnya isya, tapi pahalanya jadi sunnah. Waruwiya anna Nabiya sallallahu 577. Waruwiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu wallahi ya Mu'adz inni uhibbuka. Ini namanya musalsal bil mahabbah. Bagi yang belum dapat ya, yang belum dapat misalnya walaupun sanadnya misalkan dari saya nazil, karena guru-guru saya masih banyak yang masih hidup. Yang 100 tahun, 110, 103, 105 gitu kan. Jadi untuk dapat tabaruknya aja lah gitu kan hadis musalsal. Jadi hadisnya namanya musalsal bil mahabbah. Kenapa? Karena setiap perawi mengatakan gurunya berkata kepada mereka ini uhibbuka. Terus sampai kepada Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ya Mu'adz inni uhibbuka. Taib la tada' dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, begitupun guru-guru saya berkata kepada saya, ini uhibbukum karena haddatsana, karena banyak. Nah, maka saya pun berkata kepada antum semua, inni uhibbukum wala tada'u dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taib. Itu taib ajustukum bil musalsal bil mahabbah. Takut ada yang faut atau sinyalnya terputus-putus. Taib. Qabil tuh. Nah, enggak salah terus bilang qabil tuh. Taib. Bagusnya ya bilang enggak apa-apa. Karena memang dibahas juga dalam Tadribur Rawi. Walaupun bukan syarat. Taib. Halaman 582, jauh. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi jawazi salatil muftaridi khalfal mutanaffili. Wa raj'i ila qa'idatin wa hiya anna i'timam al-ma'mumi bil imami wajibun fi surati wan niyati wal fi'li wal qawli am fil fi'li wa ba'dil qawli. Nah, gimana nih? Salatnya imam dengan makmum beda niat. Imamnya salat fardu, makmumnya salat nafil. Atau imamnya salat nafil, makmumnya salat fardu. Nah, kembalikan kepada kaidah sekarang. Taib kesempurnaan makmum dan imam itu, taib wajibnya itu surah dengan niatnya. Makmum dengan imam dikatakan sempurna itu kalau dua-duanya itu niat dan surahnya harus sama. Taib. Atau fil fi'li wa ba'dil qawli. Taib. Atau di sebagian gerakan dan sebagian perkataan. Fi dzalika kalamun taqaddama mu'dhamuhu wa natakalamu huna 'ala ma yata'allaqu bi hadits Mu'adzin. Kita hanya berkaitan dengan hadis Mu'adz aja yang dibahas. Fa naqulu yajuzu ikhtilafun niyatil imami wal mu'min mutlaqan. Boleh berbedanya niat imam dan makmum secara mutlak. Secara mutlak. Li hadis Mu'adz, dalam hadis Mu'adz. Baik. Kenapa? Ya pasti Mu'adz salatnya bukan salat isya fardu. Kenapa? Karena salat isyanya sudah dikerjakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat apa lagi? Coba. Makanya salat sunnah. Fa yajuzu iktida'ul muftaridi bil mutanaffili. Maka boleh orang yang fardu itu menjadi makmum bagi orang yang mutanaffil. Taib. Wa aksuhu, atau dibalik. Orang yang salat nafil dia menjadi makmum untuk salat yang fardu. Loh gimana? Ya panahnya dalilnya. Mu'adz udah jelas. Imamnya salat sunnah, makmumnya salat fardu. Dibalik sekarang. Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah.
Dalilnya apa? Dalilnya ada. Ketika orang datang ke masjid, sholat udah selesai. Kemudian Nabi bilang, ada nggak yang mau bersedekah kepada orang ini? Saya Rasulullah, sedekah. Dia kan udah sholat sama Nabi SAW. Sudah sholat bersama Nabi SAW. Kemudian dia jadi makmum. Dia jadi makmum. Orang tersebut jadi imam. Ya udah selesai. Dianya jadi fardu, makmumnya jadi sunnah. Dibalik Muadz bin Jabal, imamnya jadi sunnah, makmumnya itu sholat fardu. Wal qadi bil muaddi. Orang yang sholat kodo bermakmum kepada orang yang sholat ada. Atau imamnya sholat kodo, makmumnya sholat ada. Baik. Wa aksuhu wasawaun ittafaqat sholatani amla. Sama. Mau sama sholatnya atau enggak? Sholat zuhur dengan sholat asar sama? Sama. 4 rakaat. Baik. Sholat subuh dengan sholat qobliyah. Kang, boleh nemenin saya sholat? Waduh, saya udah sholat. Nggak apa-apa, Kang. Nemenin saya sholat biar dapat pahala juga. Jadi saya juga dapat sholat berjamaah. Nah, siap. Dianya sholat subuh. Dianya sholat subuh. Kodoan mungkin. Niat sholat duha we. Niat sholat duha. Atau niat sholat, tadi qobliyah subuh. Saya lupa, belum ngerjain. Niat sholat qobliyah subuh. Tapi jadi berjamaah. Dianya sholat subuh, ininya sholat qobliyah. Taib. Ittifaqat sholatani. Dua-duanya muttafaq dalam gerakan. Muttafaq dalam gerakan. Amla. Ataupun tidak. Tidak. Imamnya sholat maghrib. Makmumnya sholat isya. Tapi paham? Imamnya sholat maghrib. Makmumnya sholat isya. Gimana caranya? Ya udah ikutan aja. Sudah 3 rakaat gimana? Ya sudah, kalau udah salam gak usah mufarokoh, Kang. Atau niat mufarokoh. Nggak usah. Kalau udah salam antum bebas. Ini imam salat tahiyatul barakatuh salatu wabarakatuh. Fa innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mah doa ya. Ya Allah, di hati gitu kan, atau bahasa Arab, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma zawijna zaujatan jamilatan. Bahasa Arab, tong bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Ya Allah, Allahumma qdi anni daini ya Allah. Allahumma qdi anni daini ya Allah. Terus panjang. Saja mau doa anak, terserah, enggak batal salatnya. Enggak batal. Yang penting udah salam. Muwafaqatul imam selesai. Taib antum jadi makmum udah selesai. Karena imam sudah salam. Setelah itu selesai. Terserah antum. Namanya ketika antum berdiri lagi untuk sholat isya. Untuk sholat isya, ya selesai. Nah, masalahnya kalau dibalik. Imamnya sholat isya. Antumnya sholat maghrib. Nah, itu harus mufarokoh. Karena imam harus diikuti. Imamnya naik ke luhur. Antum sholat maghrib. Antum jadi batal sholatnya. Kenapa? Antum jadi dosa deh. Sholat maghrib 3, antum tambah jadi 4. Jadi dosa. Jadi gimana? Nah, kalau demikian, antum yang minim, imam yang lebih sholat rakaatnya, berarti yang minim dia harus mufarokoh. Ketika imam Allahu Akbar, ya ke rakaat keempat, maghrib, antumnya yang isya. Maka ketika itu baru antum mufarokoh. Ya Allah nih, niat mufarokoh. Di hati, niat mufarokoh. Tapi udah gitu salam. Selesai. Sah, sholatnya sah. Gitu. Nah, ilan takhtalifal af'al adh-dhahirah wa huwa madhhabu Syafi'i. Aman qala biqali wa huwa awsa'ul madhahibi. Dan itu adalah pendapat yang ausa. Pendapat yang ausa. Sebentar. Kalau di sini nggak bisa nih. Illa an takhtalifa al-af'alu adh-dhahirah. Oh iya, afwan. Al-af'alu dhahirah. Jadi af'al dhahirah nggak bisa. Misal kalau sholat sunahnya berbeda. Misal kalau dalam af'al maghrib isya itu sama. Bedanya rakaatnya aja. Amal sholatnya itu sama. Tapi kalau berbeda hayahnya, ini sholat sunat nih hukum. Sholat sunat, sholat jenazah. Sholat ya jenazah. Kemudian antum jadi makmum dengan sholat yang lain. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena af'al dhahirahnya ikhtalafat. Itu berbeda. Nah, kemudian hadis yang ke-6.
An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kunna nusalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu fil ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Nam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri, yaitu ketika cuaca sangat panas. Yang tadi kan abridu. Yang tadi abridu. Berarti dalam tabrid itu bisa masuk ke dalam rukhsah. Mau ditabrid silakan. Tafadhol. Tapi Nabi salatnya hajirah. Taib hajirah. Dan di sini sahabat salat bersama Nabi SAW hajirah juga. Keadaan sangat panas. Kemudian karena sangat panas, kami tidak bisa untuk sujud dengan dahi kami secara langsung di atas tanah. Karena sangat panas. Maka kami bentangkan baju kami. Dan kami sujud di atas baju kami. Nah, ini di antara mereka yang mengatakan bahwasanya boleh dengan bagian yang mutasil dengan badan musolli, ya kita sholat dengan bagian yang mutasil dengan badan musolli. Ya ini sahabat ini kan mutasil. Ya, ini apa? Basato saubahu. Membentangkan baju kan dipakai, gitu kan? Berarti boleh kita sholat di atas bagian yang mutasil dengan badan musolli, gitu. Nah, dikatakan basato saubahu fasajada alaih. La syakka anna thawba lughatan innama huwa ghairu al-makhit. Kang, secara bahasa, kalau yang dinamakan thawb, itu ghairu makhit, tidak dijahit. Dijahit. Kalau nggak dijahit jadi apa? Jadinya ar-rida wal izar. Yaitu sarungnya nggak dijahit juga. Sarung dulu seperti kain ihram. Seperti kain ihram. Kemudian waqad tutlaqu 'alal makhit. Nah, dan kadang waqad tutlaqu. Baik. Yang pertama, lughatan secara lughah itu adalah ghairu makhit, tanpa dijahit. Secara bahasa yang namanya thawb enggak dijahit. Waqad tutlaqu. Tapi kadang-kadang dimutlakan bagi yang dijahit seperti komis, gamis dan selainnya. Waqad fassara Umar, enggak usah. Lakin adh-dhahir in paragraf yang selanjutnya ya. Lakin adh-dhahir infisaluhu anhu. Oke. Mana itu? Nah, basata thawbahu fa qaulu Anas basata thawbahu ya ummu dzalika kullama yusamma thawban. Nah, perkataan Anas, sahabat itu Anas membentangkan bajunya itu sifatnya umum bagi segala sesuatu yang disebut thawb. Taib. Lakinnahu laisa fihi ta'arudun. Tapi enggak ada ta'arud. Dalam mazhab kan enggak boleh kita sujud di atas bagian yang dengan di atas baju yang mutasil dengan badan musolli. Nggak boleh. Taib. Nggak ada ta'arud dengan hadis ini, nggak ada ta'arud. Udah dijelaskan. Di antara bagian sujud yang wajib untuk dibuka, yang bersentuhan langsung dengan tempat sujud adalah dahi. Kemudian lutut nggak wajib dibuka langsung bersentuhan. Kenapa? Kalau dibuka, jadi terbuka auratnya, batal sholatnya. Kaki juga sama. Kaki nggak usah dibuka juga. Kenapa? Karena ada syariat khuf. 1 hari 1 malam kan nggak dibuka bagi yang mukim. Berarti kan 5 kali sholat. Berarti sholat tertutup. Kaki dengan tempat sujud. Ada penghalang, yaitu khuf. Nah, sisanya adalah tangan. Bagaimana hukumnya tangan? Sok, yang tahu siapa? Hukumnya tangan gimana? Tidak masalah, Ustadz. Dilengkapi dong, maksudnya tidak masalah doang. Tapi dianjurkan, disukai untuk dibuka, Ustaz. Nah, jadi tidak masalah. Dia masuk ke kaki dan ke lutut. Tapi afdalnya adalah tetap dibuka. Iya. Tuh. Nah, di sini lakin al-zahir enggak ada ta'arud litisali bilabsil musalli au basi munfasil an labsi. Nah, litisalihi bilabsil musalli, enggak ada ta'arud
tersambungnya dengan baju musolli. Atau memang bastuhu munfasilan an lubsi. Jadi ada dua kemungkinannya, muttasil atau munfasil. Muttasil atau munfasil. Lakin al-zahir infisaluhu anhu. Tapi zahirnya itu infisal. Zahirnya infisal, terpisah. Zahirnya terpisah. Ya gini ya, itu kan dihitung baju. Antum pakai jubah. Ya, pakai jubah. Kemudian antum pakai rida. Rida ini disebut saub juga. Rida ini disebut saub juga. Nah, antum bentangin di tempat sujud antum sujudnya di situ. Maka fasajada ala saub. Maka dia sujud di atas saub. Paham? Saubnya munfasil, tidak muttasil. Nah, fa inna idza shalla ala saubin munfasilin an lubsil musalli fa yajuz salatu alaihi bila khilaf. Enggak ada khilaf. Orang yang sujud di atas baju musalli tapi yang munfasil, terpisah. Wa in kana muttasilan bi fa in kana mabsut musalli fa in kana al mabsutu al musalla alaihi yataharraku bi harakatil musalli lam yasih salatu alaihi wa lam yataharrak bi harakati sahhat. Kalau munfasil. Kalau munfasil. Tadi munfasil udah selesai. Lah khilaf, enggak ada khilaf. Sekarang muttasil. Nah, muttasil itu gimana? Muttasil yataharraku bi harakatil musalli. Yataharraku bi harakatil musalli. Dia tersambung dan dia akan ikut bergerak sesuai dengan pergerakan musalli. Peci saya nih, muttasil dengan saya. Ketika saya ruku, maka dia ikut. Ketika saya i'tidal, dia ikut. Baju, muttasil dengan saya. Ketika saya ruku, dia ikut. Ketika saya i'tidal, dia ikut. Saya pakai sorban. Ketika saya ruku, dia ikut. Ketika ini, dia ikut. Saya gerak-gerak nih, dia ikut. Jadi semuanya ikut. Maka muttasil. Yataharraku bi harakatil musalli. Nah, maka, kalau saya nanya, misal, baju saya, lengannya besar. Saya gerak-gerakin ikut bergerak. Saya angkat tangan ikut bergerak. Saya angkat tangan ikut bergerak. Saya sedekap ikut bergerak. Nah, maka ketika saya sujud, saya bentangkan ya lengan baju saya agar saya nggak kepanasan sujudnya, maka nggak sah. Maka sholatnya nggak sah karena sujudnya nggak sah. Tapi misalkan ada bagian yang tersambung dengan dia, tapi nggak ikut bergerak. Misal, Kang Evo tuh pakai sorban panjangnya 7 meter, Kang. Panjangnya 7 meter. Dililitkan tilu lilitan 1 meter, digebaikeun 6 meter. Dikebawahkan 6 meter. Tersambung. Nah, yang di bawah ikut bergerak nggak dengan bergeraknya musolli? Nggak ikut. Yang di bawah nggak ikut bergerak. Tidak ikut bergerak. Antum takbir, dia tetap aja di bawah. Antum ruku, dia nggak bergerak. Antum i'tidal, dia nggak bergerak. Antum sujud, dia nggak bergerak. Nah, maka dia muttasil, tapi la yataharraku bi harakatil musolli. Nah, kalau demikian, sujud di atasnya maka sah. Ayo panas kieu kumaha tuh? Pakai sorban misalnya. Oh, sorbana, tapi pengen dapat sunah sorban. Sorban dililitkeun. Tilu ikat. Panjang sorbannya 7 meter misalkan. Ya, mau dipulkeun mah jadi ban Vespa. Nah, kalau difulkan jadi seperti orang Sudan tuh semakin besar sorbannya, maka dia semakin besar pahalanya, cenah gitu. Jadi gede-gede. Jadi jalannya pakai kieu. Jadi berat. Gitu kan? Nah, jadi panjang, tapi yang pahala sorban tapi panas. Kumaha? Buka, sisanya digebain. Saya gerak begini, dia nggak bergerak. Yang bagian di bawah tidak ikut bergerak. Bisa bergerak, wah lamun gitu-gitu kan. Nyamanya ya sholat gitu-gitu atau sholat gitu-gitu. Beres sholat paling gitu-gitu mah. La ilaha illallah nan gitu. Kejos teuing. Baik. Jadi kalau nggak bergerak ya sudah. La yataharraku bi harakatil musalli, maka maka sholatnya tetap sah. Nah, kemudian fabas sahabatnya saya bawa litiqail hari fi salati famul ala anam lam yakunu labisiha. Maka ihtimalnya sahabat yang membentangkan bajunya di tempat sujudnya untuk dipakai sujud, maka ihtimalnya adalah lam yakunu labisiha. Maka mereka tidak memakai baju tersebut. Munfasilan, la khilafa fi. Dah, beres. Walau kanu labisiha kanat mahmulatan ala anha lam tataharrak bi harakatin fi salati wallahu a'lam. Kalaupun seandainya mereka memakainya, maka
mereka memakainya, hukumnya muttasil tapi lam tataharrak bi harakatin fi sholati. Syaratnya fi shalah. Jadi gerakannya gerakan salat. Ketika antum takbir ikut bergerak enggak? Ketika antum ruku ikut bergerak enggak? Ketika antum istilah hanya ketika gerakan salat. Terus wa minha 585 anal aula fi mubasyir musalli al ardu bi jabatihi wa yadayhi. Yang paling utama adalah dahi dan telapak tangannya itu langsung bersentuhan dengan tempat sujud, dengan tanah. Fa inu alaqa basal thawbi bi adami istita'ati wa dzalika yufhamu minhu anal afdal wal mu'tad adamu bastihi. Kenapa demikian? Karena begini. Kata Anas Malik kunna nusalli marsan fi syiddatil hari fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabati fil ardi. Salah seorang di antara kami kalau mereka tidak kuat untuk sujud langsung di atas tanah, nah maka mereka menggunakan baju mereka untuk menjadi alas sujud mereka. Jadi katanya apa? Karena tidak kuat. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau mereka kuat mereka makan sujud tetap di atas tanah. Jabha maksyufah dan yad maksyufah gitu. Baik, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'un. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian memakai satu baju dan tidak ada satu bagian pun atau satu baju pun di atas pundaknya. Tidak ada sesuatu pun di atas pundaknya. Al muradu bi thawbihuna al izar faqat. Yang dimaksud di sini la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi. Janganlah salah seorang di antara kalian dengan satu baju. Yang dimaksud thawb ini adalah izar faqat. Hanya memakai izar. Thumma sunnah fi ja'li ba'di thawbil musalli 'ala al-'atiki idza kana maksyufan. Amma idza kana masturan bi qamisin aw ghairihi fala yusra' ja'lu syai'in minhu. Kenapa diperintahkan ini kalau memang terbuka? Kalau terbuka dia pakai sarung aja. Nah, kemudian dia sholat yang tertutupi pusar sampai lutut. Nah, jadi itu yang atasnya enggak tertutup. Nah, maka hendaknya ditutup pakai selendang. Selendang kecil, ya udah tutupin aja. Tutupin udah gitu sholat, gitu kan. Nah, tapi kalau sudah masturan, kalau enggak maksyufah, dia pakai gamis nih. Pakai gamis. Kemudian antum pakai lagi sorban. Kenapa? Karena hadisnya seperti enggak. Bukan maksud seperti itu. Kalau masturan udah cukup selesai. Jadi maksud di sini adalah ketika maksyufah. Ketika atiknya itu maksyufah. Enggak ada satu helai pun di atas pundaknya. Nah, maka pakailah sesuatu di atas pun apa aja, syai'un. Pakai apa saja. Baik. Wa qad dzakara Ashabu Syafi'i rahimahullah taala anna al-imama yaumul jum'ati yusabu lahu an yazida 'ala sa'irin nasi fi zinati karidai. Dikatakan Ashabu Syafi'i bahwa imam pada hari Jumat, imam Jumat, maka hendaklah dia menambah bajunya, perhiasannya itu dibandingkan orang lain. Maka imam berbeda. Kalau di sini karidai wa nahwihi, seperti selendang atau selainnya, gitu kan. Kalau di Arab Saudi, kalau imam ya pakainya pakai syamlah baju yang sering dipakai Sudais tuh. Baju luar, syamlah. Nah, itu berbeda. Nggak ada lagi yang pakai itu kecuali imam aja, kecuali imam Jumat. Nah, kemudian wajawaz salati bima yasra aurata. Di terakhir. Yang dimaksud di sini wa hamlul hadis ala karahati tanzi. Makruhnya makruh tanzi, bukan makruh tahrim. Jadi kalau orang misalkan salat tertutupi pusar dan lututnya, ya sudah sah salatnya. Karena auratnya sudah tertutupi. Syarat sah salatnya sudah terpenuhi, tertutupi auratnya gitu. Nah, ini makruhnya makruh tanzi. Kemudian hadis yang ke-8, an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala thuman aw basalan falyatazilna walyatazil masjidana walyaqud fi baitihi utiya bikidrin fihi khadiratun min buqulin fawajada laha rihan fasa'ala fa akhbara bima fiha min buquli faqala qarribuha ila ba'di ashabihi falamma ra'ahu kariha aklaha faqala kul fa inni unaji man la tunaji. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir meriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia menjauhi kami.
dan hendaklah dia menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Kemudian Nabi datangkan satu wadah, di dalamnya ada sayuran. Taib, bukul ini kullu nabatin ikhdarrat bihil ardu. Taib, yang tumbuh dari tanah. Kemudian warnanya hijau. Taib. Kemudian ketika itu Nabi SAW mendapatkan warna yang enggak enak. Kemudian ditanya, maka dikatakan bahwasanya di dalamnya itu ada bukul, sayur-sayuran. Maka ketika Nabi SAW berkata, qarribuha, taib, dekatkan itu kepada sebagian sahabat Nabi SAW. Maka ketika melihat ada tadi bawang putih atau bawang merah itu, kariha aklaha, maka Nabi tidak suka untuk memakannya. Maka Nabi bersabda, kul, makan aja, karena saya bermunajat kepada satu zat yang mana kalian tidak bermunajat kepadanya. Maksudnya Nabi itu keadaannya itu mulaziman, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad urada al-yatim bi aklil buquli al-madhkura matbukhah. Taib. Jadi boleh untuk memakan tadi bawang merah dengan bawang putih dalam keadaan matang. Kemudian falamma ra'au kariha aklaha fa inni unaji man la tunaji fi dalil ala ibati al-kisum wal baqali wa nawihima wa huwa halalun bi ijma'i man yu'tadu bihi. Itu ijma halalnya untuk memakan bawang merah atau bawang putih. Wa hukiyana ali dhahiri au ba'dihim tahrimu akli hadhil asya. Oh, kalau zahiriyah mereka mengatakan haram. Kenapa? Karena makan bawang merah mereka terlarang untuk masuk ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan menurut mereka sholat berjamaah adalah fardu ain. Nah, kalau mereka tidak merasakan fardu ain, ya, maka mereka ketinggalan, maka mereka akan diazab karena fardu hukumnya. Taib, dia mendapat pahala kalau dikerjakan, mendapat azab kalau ditinggalkan gitu. Maka hukumnya haram menurut mereka. Dalam hadis fawaid, minha i'tizalu jama'ati wal masajid liman akala basalan aw thauman. Aw nahum mimma lahu raihatun karihatun. Jadi untuk menjauhi sholat berjamaah dan menjauhi masjid bagi mereka yang memakan bawang merah atau bawang putih atau yang semisal yang memiliki bau yang tidak sedap. Taib, dan dia diam di rumahnya. Wa dzalika tasrun bin nahyi an dzalika fi kulli masjid. Itu mutlak untuk setiap masjid, bukan hanya Masjid Nabawi saja. Saya kira kalau sekarang sih wallahu alam ya, mungkin kalau pakai masker mungkin kan tidak la yu'dzin nas wala yu'dzil malaikah gitu kan. Kalau pakai masker. Nah, anna aklal basri minha anna aklal basri wa thawmi wa nawi halal. Makan kan ilatnya gini. Li'annahu mu'allalun bi ta'adzin nasi wal malaikati hadirin. Kenapa? Karena dengan dia memakan basal, memakan thum tadi, kemudian dia tidak menutupi mulutnya gitu kan. Maka orang-orang itu akan tersakiti, akan bau gitu karena baunya. Kemudian dan malaikat yang hadir di dalam salat tersebut pun demikian. Wa dzalika qad yakunu mawjudan fil masjid kulliha. Nah, jadi ilatnya itu. Nah, kemudian makan bawang merah dengan bawang putih hukumnya halal. Taib, yang dilarang itu adalah menghadiri sholat berjamaahnya, bukan makannya gitu. Awan huduril masjid la an akliha, atau dilarang menghadiri masjid, bukan dilarang memakannya. Fa inu jaizun bi ijma'i man yu'tadu bi, karena itu jaiz menurut ijma'. Nah, wa minha ihtiramun nasi wal malaikah. Di antaranya fawaid dalam hadis ini kita hendaknya memuliakan manusia dan memuliakan malaikat. Bimani adahum birrawaihil karihati, dengan tanpa menyakiti mereka, dengan kita memberikan bau yang tidak sedap kepada mereka. Ajib kan? Bukan hanya lewat tangan atau luka, bau pun kita tidak boleh. Syariat yang sangat indah sekali. Baik. Kemudian wanawiyum mimma yu'zi. Kemudian al-amru bil qu'udi fil baiti inda wujudil adza al-muta'addi wa i'tizalin nasi lil kafi an adzahum. Nah, kalau kita punya sesuatu yang bisa menyakiti orang, diam di rumah aja. Jadi punya sesuatu yang bisa menyakiti orang, maka diam di rumah. Di antara uzur tidak menghadiri sholat berjamaah. 10 uzur yang sudah kita bahas di pertemuan lalu.
Hadis yang ke-9, an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala basala wa tsuma wal kurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al insanu. Sama dengan yang tadi ya. Jadi malaikat tersakiti sebagaimana manusia tersakiti. Alhamdulillah. Wah, selesai satu buku. Taib, satu jilid bukan satu buku. Bukunya 3 jilid. Taib. Insyaallah ini pertemuan terakhir kita karena hari Jumat dan hari Sabtu itu persiapan untuk Musnad Imam Ahmad, kemudian dan Talkhis Al-Habir. Kemudian minggu depannya kita persiapan ujian. Ada ujiannya nggak nih? Ujian boleh. Nyimak lagi Ustaz, nyimak. Ya, banyak. Jadi ujian santri, maksudnya ujian santri di MUB ya. Jadi kita pun selain ujian santri, kita pun lagi mempersiapkan untuk pesantren online. Kita yang 6 kitab akan dibahas di bulan Ramadan. Nah, jadi insya Allah kita bertemu kembali bulan Syawal untuk melanjutkan ke jilid yang ke-2, insya Allah. Insya Allah khatam. Sabar, insya Allah, nyantai, gitu kan. Nah, kemudian majelis terakhir paling tadzkiratus sami dengan nusratun nazar. Insya Allah sampai Sabtu minggu ini juga. Kemudian Musnad Imam Ahmad hari Ahad, kemudian dengan Gorami Sahih dan Talkhis Al-Habir. 6 Talkhis Al-Habir. Nah, maka setelah itu maka semua kegiatan libur kecuali program pesantren online gitu. Pesantren online. Dan mungkin saya lihat iktirahat nanti apakah tapi saya kira terlalu padat juga kalau di bulan Ramadan ditambah daripada 6 kitab ya. Saya kira cukup dari Ihya Utulas 6 kitab. Tadinya kita pengen ngaji Syu'abul Iman gitu kan, mukhtasarnya aja. Mukhtasar 1 jilid. Atau Syu'abul Iman yang 8 jilid versi Darul Fikar. Baik. Nanti kita lihat nantilah. Baik ya, jadi sampai jumpa bulan Syawal insyaallah. Minal aidin wal faizin. Gitu kan. Baik. Jauhkan saya. Nah, jauhkan. Baik, hada akhiruhu. Baik, jazakumullah khair atas perhatian antum semua dalam pelajaran Al-Uda ini. Boleh diulang-ulang karena ini sangat penting dalam beribadah kita. Silakan untuk diulang-ulang dan dipraktekkan dan disampaikan. Baik, hadza akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.